Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter 6 mengenai menyelesaikan pesan-pesan bisnis. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Fani Permatasari, mahasiswi aktif Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Dan teman saya Anisya Ilfida, mahasiswa aktif Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendiskusikan nilai revisi yang cermat dan jelaskan tugas yang terlibat dalam mengevakuasi draft pertama dan pekerjaan penulis lain. Yang kedua, mampu menyebutkan 4 teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterbacaan dari pesan Anda. Yang ketiga, menjelaskan 8 langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterbacaan dari tulisan dan memberikan 4 tips untuk membuat tulisan lebih ringkas. Yang keempat, menyebut 4 prinsip desain dan yang efektif dan menjelaskan peranannya elemen desain utama dalam keterbacaan dokumen. Yang kelima, menjelaskan pentingnya proofreading dan memberikan 8 tips untuk proofreading sukses. Yang keenam, mendiskusikan masalah penting untuk dipertimbangkan saat mendiskusikan pesan. Setelah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah merevisi pesan. Revisi pesan bisnis adalah perbaikan pesan bisnis agar pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau dapat disempurnakan untuk menghindari adanya kesalahan. Yang kedua, revisi merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan bisnis secara efektif. Selanjutnya, mengevaluasi isi, pengorganisasian, gaya, dan nada pesan Anda. Yang pertama, mengedit isi, pengorganisasian. Yang harus diperhatikan, pesan awal dan akhir. Apakah sudah relevan, menarik, dan mengundang reaksi pembaca. Yang kedua, gaya penulis, perhatikan gayanya. Yang selanjutnya, gaya penulis atau itu yang harus diperhatikan itu penggunaan kata atau frase yang bagus. Selanjutnya, meninjau ulang keterbacaan. Yang pertama, indeks keterbacaan mampu, panjang kata, jumlah suku kata, panjang kalimat, panjang paragraf. Para komunikator bisnis yang sukses tahu bahwa selain memperpendek kata-kata dan kalimat-kalimat untuk pengukuran keterbacaan, mereka dapat memperbaiki keterbacaan sebuah pesan dengan membuat dokumen itu. Dengan membuat dokumen menarik dan mudah dibaca dengan cepat. Memvariasikan panjang kalimat. Yang pertama, memvariasikan panjang kalimat Anda adalah cara kreatif untuk membuat pesan Anda menarik dan mudah dibaca. Yang kedua, setiap panjang kalimat juga memiliki kekurangannya. Yang pertama yaitu terlalu banyak kalimat pendek berturut-turut bisa membuat tulisan Anda berombak. Yang kedua, kalimat Anda tidak memiliki pukulan pendek kalimat dan kekuatan informatif dari kalimat yang lebih panjang. Yang ketiga, kalimat yang panjang bisa jadi sulit dimengerti karena mengandung lebih banyak informasi dan biasanya memiliki yang lebih rumit strukturnya. Selanjutnya, menjaga paragraf tetap pendek. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat ide besar dalam paragraf pendek dengan memecahkan ide ke dalam subtopik, menggunakan daftar dan lainnya. Yang kedua, digunakan dalam menulis ide penting agar yang pertama, subjeknya kompleks, yang kedua, menyoroti poin utama, yang ketiga, mempermudah proses membaca. Selanjutnya, memperindah bentuk. Memperindah bentuk desain mempengaruhi implian pesan dan menarik penerima dalam membaca pesan. Hal yang dapat dilakukan dalam memperindah pesan yang pertama, grafik, suara, dan video. Dengan semua itu, kita bisa memperindah pesan. Selanjutnya, menambah judul dan subjudul.
Sebuah judul adalah judul singkat yang menceritakan kepada pembaca tentang isi dari bagian yang mengikutinya. Fungsi judul atau subjudul yang pertama, pengorganisasian, perhatian, koneksi. Kategori judul yang pertama, judul deskriptif, yang kedua, judul informatif. Kejelasan dan keringkasan. Yang pertama, memecahkan kalimat-kalimat yang panjang. Yang kedua, menuliskan kalimat-kalimat yang memakai heading. Yang ketiga, menekankan dan memperbaiki penjelasan yang mengacaukan. Yang keempat, menulis ulang urutan kata eda dan yang panjang. Yang kelima, mengganti kata kerja camouflage. Selanjutnya, memperjelas struktur kalimat. Yang ketujuh, memperjelas referensi yang janggal. Yang kedelapan, mengurangi antusiasme. Yang kesembilan, hapus kata dan frase yang tidak perlu. Selanjutnya, memproduksi pesan. Kualitas produksi memberikan efek total dari desain halaman, elemen grafis, tipografis, dan kertas memberikan peranan penting bagi efektivitas pesan. Mendesain untuk bacaan. Desain yang efektif dapat membantu dalam penyusunan nada dokumen dan memudahkan penerima pesan. Elemen-elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama ada konsistensi. Di sepanjang setiap pesan harus konsisten terhadap penggunaan jenis huruf, penggunaan margin, ukuran, dan spasi. Juga harus konsisten dengan penggunaan elemen desain yang berulang seperti garis vertikal, kolom, dan batas. Dengan begitu, audiens dapat menerima pesan dan mengenali dokumen dan mengetahui apa yang pesan Anda harapkan. Yang kedua, ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan masalah yang penting tapi subjektif. Contohnya seperti nada bahasa. Keseimbangan visual bisa terlalu formal atau terlalu informal pada pesan-pesan tertentu. Yang ketiga, ada pengekangan. Upayakan kesederhanaan dalam desain. Jangan terlalu mengacaukan pesan Anda dengan terlalu banyak elemen desain, terlalu banyak perawatan jenis huruf, dan terlalu banyak warna. Biarkan lebih sederhana. Yang keempat, ada detail. Perhatikan detail yang mempengaruhi pesan. Misalnya, kolom teks yang sangat lebar yang bisa sulit dibaca. Solusi yang terbaik adalah dengan membagi teks menjadi 2 kolom yang lebih sempit. Elemen desain. Ruang kosong memisahkan elemen-elemen dalam sebuah dokumen dan membantu mengarahkan mata penerima pesan. Area yang tidak digunakan dapat memberikan kontras visual dan titik istirahat bagi si pembaca. Ruang kosong itu meliputi margin, identitas paragraf, spasi di sekitar gambar dan di sekitar heading, spasi vertikal antar kolom, dan spasi horizontal antar paragraf atau baris. Yang kedua, ada jenis huruf. Setiap jenis huruf dapat mempengaruhi nada pesan. Jenis huruf mengacu pada desain visual huruf, angka, dan karakter teks lainnya. Jenis huruf dan font seringkali digunakan secara bergantian, tetapi jenis huruf merupakan desain dari jenis itu sendiri, dan sedangkan font koleksi karakter yang menggunakan desain itu, seperti bisnis santai, klasik, atau modern. Tipografi atau jenis huruf memiliki garis silang kecil yang disebut serif di ujung setiap goresan huruf. Margin dan justifikasi. Margin merupakan penempatan garis ketikan. Fungsi margin yang pertama adalah menciptakan tampilan yang lebih padat karena jumlah panjang garis yang seragam mengurangi jumlah ruang kosong di sepanjang margin kanan. Yang kedua, menghasilkan tampilan yang lebih formal dan kurang personal. Yang ketiga,
Kecuali digunakan dengan beberapa keterampilan dan perhatian, tipe yang dibenarkan bisa lebih sulit untuk dibaca karena dapat menghasilkan celah besar antar kata dan tanda hubung yang berlebihan di ujung garis. Surat dan memo. Yang pertama ada kepala surat yang berisi nama perusahaan dan alamat lengkap termasuk nomor telepon. Yang kedua ada tanggal. Semua surat dan laporan harus diberi tanggal karena tanggal akan menunjukkan kapan surat atau laporan tersebut dibuat. Hal ini penting untuk pencatatan dan penyimpanan surat dalam file. Yang ketiga ada alamat tujuan. Alamat tujuan menyebutkan nama dan alamat lengkap pihak si penerima surat. Ini diketik 2 baris atau lebih di bawah tanggal tergantung panjang surat. Yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka untuk surat bisnis sedapat mungkin diawali dengan nama orang yang dituju. Yang kelima ada badan surat. Badan surat berisi pesan-pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada pihak yang dituju. Informasi yang ada di dalam surat hendaklah dapat dibaca dengan mudah, sopan, dan ditulis dengan tata bahasa yang benar. Yang keenam ada salam penutup. Salam penutup diketik di 2 spasi di bawah baris terakhir badan surat. Letak salam penutup mengikuti bentuk surat. Penulisan salam penutup dilakukan sebagaimana dengan salam pembuka, akan tergantung seberapa baik Anda mengenal pembaca. Yang ketujuh ada tanda tangan. Surat bisnis diakhiri dengan tanda tangan. Tempat membubuhkan tanda tangan di bawah komplementari, diberi jarak 4 baris kosong. Mendesain pesan untuk perangkat seluler. Langkah-langkah dalam memformat konten untuk perangkat seluler. Yang pertama, pikirkan bagian-bagian kecil. Pengguna seluler mengonsumsi informasi dalam satu layar pada satu waktu. Jadi, coba untuk membagi pesan menjadi lebih mudah dibaca. Yang kedua, memanfaatkan ruang kosong dengan baik. Ruang kosong selalu membantu, tetapi sangat penting di layar karena pembaca mencoba memahami maksud dari setiap pesan secepat mungkin. Buat paragraf menjadi pendek 4 hingga 6 baris dan pisahkan dengan garis yang kosong sehingga mata pembaca dengan mudah beralih dari satu titik ke titik berikutnya. Yang ketiga ada format sederhana. Hindari apapun yang menghalangi bacaan dengan cepat dan mudah, termasuk tipografi yang sibuk, grafik yang rumit, dan tata letak yang rumit. Yang keempat, pertimbangkan tata letak horizontal dan vertikal. Mengoreksi pesan. Yang pertama, ketika mengoreksi pesan, periksa tata bahasa, penggunaan, dan tanda baca yang digunakan sudah benar atau belum. Yang kedua, periksa juga pesan yang hilang, sumber catatan yang hilang, eksibit atau peraga yang hilang, atau bahkan paragraf yang hilang. Yang ketiga, perhatikan dengan sungguh-sungguh ketikan untuk mengetahui adanya masalah-masalah seperti spasi ekstra di antara baris-baris atau di antara kata-kata. Ketikan yang terlalu padat, akhir suatu paragraf yang hanya berupa barisan tulisan pendek di halaman baru bagian atas, judul yang tertinggal di bagian akhir, satu halaman atau tanda hubung yang salah. Yang keempat, berikan perhatian format pada keseluruhan pesan. Mendistribusikan pesan. Pilihan untuk mendistribusikan pesan berlipat ganda sejalan dengan kemajuan teknologi. Faktor-faktor dalam mendistribusikan pesan. Yang pertama, ada biaya.
biaya mencetak dan mengirimkan laporan bisa menjadi mahal. Jadi, pertimbangkan biaya dan manfaatnya. Pastikan untuk mempertimbangkan pesan nonverbal, juga mengirimkan tentang biaya. Laporan tercetak bisa dikirimkan dalam waktu semalam. Yang kedua, ada kenyamanan. Jika menggunakan utilitas kompresi file untuk memperkecil ukuran lampiran email, buat yakin penerima memiliki sarana untuk memperluas file pada saat kedatangan dan untuk ukuran yang sangat besar. Yang ketiga, ada waktu. Perhatikan dalam waktu pengiriman pesan. Yang keempat, ada keamanan dan privasi. Kemudahan yang ditawarkan oleh komunikasi digital perlu diperhatikan, dipertimbangkan terhadap masalah keamanan dan privasi. Untuk pesan yang paling sensitif, perusahaan mungkin akan membatasi orang yang dapat menerima pesan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.